izinkan saya Desti Irnayanti CGP Angkatan 7 untuk melakukan wawancara dengan Bu Berni selaku Kepala Sekolah di TKIC. Baik, silakan perkenalan dulu Bu Berni. Ya, terima kasih. Halo, assalamualaikum. Nama saya Siti Berni, Kepala TKIC 08. Berapa lama Bu Berni jadi kepala sekolah? Kalau awal mengajar sih sudah lama ya, tapi kalau kepala sekolah ya baru mulai tahun 2021. Baik, terima kasih Bu Berni. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melakukan memberikan beberapa pertanyaan. Baik, untuk pertama kali adalah bagaimana Bu Berni mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika ataupun dusta moral. Ya, kalau kita mengidentifikasi ya kita lihat permasalahan apa yang ada sehingga kita nanti tidak salah dalam mengambil keputusan seperti itu. Terima kasih Bu Berni. Nah, di sini Bu Berni untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus antara dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, apa yang Bu Berni lakukan? Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang Bu Berni ambil untuk pengambilan keputusannya tadi? Ya, kalau permasalahan itu kok memang seperti mengajar itu juga penting, ketika ada masalah yang benar-benar itu juga penting. Jadi ya kita bagaimana cara mengambil keputusan, kita bicarakan dengan pihak yang terkait tadi supaya dapat menemukan solusi yang terbaik. Baik, terima kasih Bu Berni. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur yang Bu Berni lakukan untuk pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah? Ya, langkah yang pertama kami itu memanggil pihak yang terkait. Ya, kita diskusikan, kita musyawarahkan permasalahan apa yang terjadi sehingga nanti kita akan menemukan solusi yang terbaik untuk semua. Bu Berni luar biasa. Kemudian untuk hal-hal yang Bu Berni anggap efektif untuk pengambilan keputusan itu berdasarkan apa ya Bu Berni? Untuk pengambilan keputusan kita dengan musyawarah mufakat ya, kita bicarakan dengan pihak yang terkait tadi ya supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan itu. Kemudian selama pengambilan keputusan tersebut tantangan apa saja yang Bu Berni alami? Ya, ketika tantangan itu pasti banyak ya, mungkin dari pihak luar ya yang memang kekeh bahwa saya itu benar, ini juga benar, kenapa harus ini, sehingga mereka itu istilahnya wes pokoknya saya harus benar gitu, sehingga ya apa namanya mereka ini benar apa yang harus saya lakukan, tantangan itu pasti banyak sekali dari pihak-pihak luar yang memang tetap ingin mempertahankan itu. Berarti menyamakan persepsi ya Bu Berni ya untuk pendapat itu. Baik. Kemudian apakah ada jadwal tertentu atau waktu yang Bu Berni tentukan ketika harus mengambil keputusan tersebut atau kan harus seketika itu juga? Ya, kami itu berusaha ketika itu ada masalah segera diselesaikan, kita panggil ya, kita sesuai tadi yang prosedur yang sudah kita kemukakan di atas tadi ya, di musyawarah dipanggil supaya kita bisa saling terbuka. Luar biasa sekali Bu Berni untuk tantangan dan segala tadi waktunya juga. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Bu Berni dalam mengambil keputusan sebagai kepala sekolah? Ya, kalau kita dalam mengambil keputusan waktu itu memang kami bisa tentukan sendiri, ya kami akan bergerak sendiri. Tetapi kalau memang butuh bantuan orang, mungkin ya kita akan mengambil guru yang senior ataupun wakil kepala sekolah untuk membantu kami ya dalam menyelesaikan masalah itu, sehingga nanti ada istilahnya ada pihak ketiga yang tahu permasalahan yang sebenarnya seperti apa. Berarti ada kemungkinan untuk bantuan dari pihak luar juga ya Bu Berni. Terakhir ya Bu Berni. Baik, setelah penjabaran dari awal sampai akhir, pembelajaran apa yang
bisa berani petik untuk pengambilan keputusan ketika mengalami dilema etika tadi. Ya, jadi dari permasalahan yang paling kita ambil itu adalah bagaimana dalam memecahkan masalah, bagaimana kita dalam memberikan apa istilahnya solusi kepada pihak yang terkait itu supaya nanti tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi musyawarah yang terbaik, memberikan solusi yang enak ya antara kami selaku kepala sekolah dengan pihak yang terkait itu kita sama-sama enak, sama-sama terbuka itulah, dan kejujuran itu yang paling penting dalam menyelesaikan kasus. Berarti manfaat yang terbaik ya Bu Berni ya, Iya. untuk semua pihak, baik yang dari sekolah ataupun pihak yang terkait juga. Iya. Baik, terima kasih Bu Berni untuk wawancaranya. Semoga sekolah Bu Berni semakin berkembang Amin. dan semakin maju. Amin. Terima Terima kasih. kasih atas waktunya. Selamat pagi Bu Danis. Pagi Bunda Desti. Sehat hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, terima kasih Bu Danis untuk kesempatannya melakukan wawancara pada kesempatan kali ini. Izinkan saya Desti Irnayanti, calon angkatan guru penggerak angkatan 7 untuk melakukan wawancara terkait dengan sebagai kepala sekolah. Bu Danis boleh perkenalan lebih dahulu? Baik, terima kasih. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anis Kesworo. Kebetulan diberi amanah untuk membimbing untuk membawai teman-teman di TK Pertiwi dari tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 9 tahun Bunda Desti. Iya. Baik, terima kasih untuk perkenalannya Bu Danis. Kita langsung untuk wawancaranya nggih. Untuk pertama, pertanyaannya nanti yang saya ajukan adalah bagaimana Bu Danis mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, di mana di sini dilema etika itu adalah suatu kondisi di mana Bu Danis memutuskan untuk benar melawan benar, sedangkan untuk yang bujukan moralnya adalah suatu kondisi di mana benar melawan yang salah. Di dalam mengidentifikasi masalah, karena memang tidak dipungkiri ya Bunda Desti, tentunya kita akan tetap ada masalah. Untuk itu sebagai polisenya di sini kita juga harus mempertimbangkan bagaimana suatu permasalahan itu kita sikapi, karena kita juga tetap ada pengurus, ada rekan-rekan guru yang lain, sehingga keputusan itu tidak diambil sepihak. Baik, terima kasih Bu Danis. Kemudian ketika pengambilan keputusan tersebut, tentu ada dua kepentingan yang sama-sama atau yang mengandung nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa yang Bu Danis sebagai acuan untuk pengambilan keputusan tersebut? Untuk nilai-nilai kebajikan itu kita juga harus melihat rasa keadilan itu bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana, kejujurannya, rasa syukurnya di dalam kita mensikapi dalam permasalahan itu, serta prinsip yang harus kita pegang teguh dan rasa kasih sayang kita terhadap rekan sejawat. Baik, Bu Danis. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang Bu Danis lakukan ketika mengambil keputusan tersebut apa saja? Untuk langkah-langkahnya tentu kita harus melihat bukti-buktinya, sehingga bukti-bukti yang kita kumpulkan kita tidak salah dalam mengambil tindakan. Kemudian kita bicarakan dengan teman sejawat, dan kemungkinan kalau memang perlu kita berikan kepada pengurus, kita juga minta pendapat kepada pengurus selaku penanggung jawab di lembaga. Baik sekali Bu Danis untuk langkah-langkahnya. Kemudian hal-hal yang Anda anggap efektif untuk pengambilan keputusan tersebut bagaimana Bunda? Untuk hal yang efektif yang diambil itu karena memang ada sesuatu persoalan yang memang harus segera kita sikapi. Nah, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana permasalahan itu sehingga kita secara tidak sepihak dalam mengambil keputusan. Berarti disesuaikan dengan pihak yang terkait ya Bu Iya, ya. jelas. Ya. Kemudian tantangan apa yang Bu Danis rasakan ketika pengambilan keputusan tersebut? Nah, tantangan itu tentunya akan ada karena sekarang banyak sekali para pendidik-pendidik yang semakin pintar dan teknologi juga berkembang dengan pesat, sehingga sikap yang harus kita ambil juga harus kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Baik, berarti sesuai pada permasalahannya apa ya Bunda Iya, ya. betul. Kemudian apakah ada jadwal tertentu atau mungkin kondisi waktunya ketika pengambilan keputusan tersebut, apakah harus secepatnya atau dalam tenggang waktu yang tertentu begitu Bunda? Dalam permasalahan itu kita kan harus melihat keputusannya itu harus segera ataupun bisa kita tunda. Nah, melihat itu, kondisi itu, kemungkinan yang harus kita sikapi, hal-hal yang harus kita prioritaskan, ada skala prioritasnya Bu Desti ya. Baik. Berarti memang dilihat dari prioritas tersebut ya, sehingga Iya. pengambilan keputusannya bisa diambil. Betul. Kemudian faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bunda Anis untuk mengambil suatu keputusan dalam dilema etika tersebut? Nah, faktornya tentunya pengalaman. Yang pertama, dari pengalaman-pengalaman yang sudah banyak mungkin dari rekan-rekan sejawat yang lain yang sudah menceritakan pengalaman itu tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kita, juga mungkin masukan-masukan dari teman, dan tentunya kita sebagai kepala sekolah kita kan juga punya manajerial sendiri Bunda Desti. Kita baca-baca administrasi yang ada terkait bagaimana kita untuk mensikapi dari permasalahan itu. Terima kasih Bunda, ini yang terakhir untuk pertanyaannya. siap. Dari semua hal yang sudah Bunda Anis sampaikan dari awal sampai akhir, pembelajaran apa yang bisa Bunda Anis petik dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Nah, ini yang paling penting karena saya rasa kondisi sekarang isu-isu yang berkembang demikian pesatnya, dan juga dalam pengambilan keputusan itu juga tidak boleh ada rasa sentimen terhadap seseorang, harus kita bijaksana. Nah, itulah harus kita pegang teguh sesuai dengan nilai moral, agama, etika yang harus kita perhatikan dan adab tentunya. Terima kasih Bunda Anis untuk kesempatannya, sangat luar biasa Sama-sama. sekali wawancara kali ini. Iya. Selamat pagi Sukses Bunda untuk Bunda Desti. Anis. Terima kasih. Ya.